Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan. Benar Tuhan. Hati hamba yang selalu biar Kau temukan. Amin, amin. Selama ku hidup, sebab Engkau sangat yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Shalom, berbahagialah kita di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, karena kita bisa berjumpa kembali lewat online untuk menerima sabda firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita satu dalam doa. Pujian, syukur, dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Untuk kesempatan di pagi hari ini, kami boleh kembali mendengar firman-Mu disampaikan kepada kami. Karena itu, kami mau siap menerima firman-Mu, bahkan apa yang Kau perintahkan, kami mau lakukan dengan penuh kesetiaan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu hamba yang setia. Matius 24 ayat 46 berkata demikian. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah saudara, sekarang ini bukanlah waktu untuk tidak melakukan apa-apa. Bukanlah waktu untuk bersenang-senang, santai, dan merasa nyaman. Juga bukanlah waktu tidur secara rohani. Gereja Tuhan pun kini banyak yang mengalami keadaan suam-suam. Karena itulah Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Tesalonika. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan 7. Nah saudara, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus datang untuk umatnya yang setia dan sibuk mengerjakan kehendaknya. Hamba-hamba yang setialah yang menjadi pusat perhatian Tuhan. Hamba yang setia ialah yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Matius 24 ayat 46 sebagai ayat mas kita di atas. Ingat saudara, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Jadi saudara, bukan orang Kristen yang malas yang masuk sorga, karena
hamba yang malas, yang tidak menghasilkan buah, akan dibuang ke dalam kegelapan yang paling dalam, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Nah saudara, tanda-tanda zaman sudah jelas menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Maka setiap kita harus dalam keadaan siap dan berjaga-jaga, mendisiplinkan diri, mengejar mahkota sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, khususnya Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku, Rasul Paulus tidak membiarkan dirinya menjadi kendor atau malas. Dia tidak membiarkan hati dan pikirannya diisi dan dikuasai oleh pikiran dan keinginan yang bertentangan dengan roh Tuhan. Ia mendisiplinkan dirinya sendiri. Rasul Paulus mengambil contoh tentang kedisiplinan seorang atlet, di mana hari-harinya penuh dengan ketekunan dan kerja keras, supaya dalam gelanggang pertandingan ia mencapai tujuannya, yaitu meraih hadiah atau suatu mahkota. Nah saudara, seberapa besar kesediaan kita untuk terus berjuang dan berkarya demi meraih upah, yaitu kehidupan yang kekal. Itu sebabnya saudaraku, siapapun saudara dan profesi apapun yang saudara sedang kerjakan hari ini, mari ambillah suatu hal yang teristimewa di hadapan Tuhan, yaitu mengambil bagian di dalam pelayanan gereja dalam bentuk apapun. Saudara tidak harus menjadi sebagai seorang pendeta, tetapi apapun yang saudara kerjakan di rumah Tuhan, saudara harus kerjakan itu. Itulah kerjaan yang paling pokok, yang paling inti, di mana pekerjaan-pekerjaan yang berikutnya itu adalah pekerjaan secara duniawi yang membawa kepada saudara untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tetapi melayani Tuhan dalam pekerjaan gereja itu merupakan suatu celengan kita, tabungan kita untuk masa yang kekal yang akan datang, di mana kita kelak akan mendapatkan upah, yaitu mahkota di dalam kerajaannya. Saya tutup dengan kalimat ini: mahkota Tuhan hanya disediakan bagi orang-orang yang setia dan mau berjuang serta mengambil bagian di dalam pelayanan gereja. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur dan mengingatkan kami supaya kami tidak malas, tetapi kami bekerja keras melakukan apapun perintah Tuhan, karena kedatangan-Mu semakin dekat, sedangkan umur kami semakin hari semakin bertambah-tambah tua, sehingga panggilan-Mu secara pribadi bagi kami semakin dekat. Itu sebabnya biarlah Tuhan berikan kami kemampuan ekstra untuk tidak malas dalam perkara-perkara rohani, tetapi begitu disiplin dan bekerja keras. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Jaga, lindungi, pelihara, dan kuatkan kami senantiasa. Ingatkan kami untuk selalu melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudara. Saya umumkan bahwa mulai besok saya akan kirimkan renungan papiku, namun dalam bentuk yang lama, tidak dimasukkan di dalam YouTube. Ya, itu sebabnya nanti saudara akan terima kembali apa yang saya katakan seperti ini, seperti dulu. Ya, itu tidak dimasukkan dalam YouTube. Karena hamba Tuhan yang mengerjakan YouTube sedang pergi ke luar negeri. Dengan demikian kita akan kembali kepada cara yang lama. Nanti kalau beliau sudah kembali ke Indonesia, maka tayangan secara YouTube akan kembali kita laksanakan. Inilah pengumuman yang kami berikan kepada saudara. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.